Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini di belakang halaman harian harian umum ya, harian umum Fajar Cirebon, kita berkesempatan dan berkenan untuk berdiskusi ya dengan salah satu mentor saya sampai hari ini menjadi mentor terbaik saya dalam berbagai hal, dalam berbagai kehidupan juga, baik itu dalam wirausaha, kemudian gagasan cemerlangnya menjadi salah satu barometer saya untuk saya pelajari, juga dalam segi kehidupan keluarga. Saya banyak bercerita dengan beliau ini. Nah, beliau ini juga memangku sebagai Ketua Umum HIPMI Kabupaten Cirebon. Bersama saya sudah hadir Kang Eki Bakhtiar. Gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah baik, Mas Ridwan. Pandemi ini sudah berapa lama ini Kang ya? Kayaknya aktivitasnya agak terganggu nggak Kang dengan pandemi ini? Ya, sebenarnya ini sudah menjadi takdir ya. Takdir bagaimana Allah menyadarkan sebenarnya atau mengingatkan manusia dalam hal beraktivitas untuk mengingat kebesarannya. Iya, betul. Jadi seluruh dunia ini yang jadi gitu tuh. Yang kena dampaknya. Saya kira semua sektor terkena dampak dari takdirullah ini, takdirnya Allah gitu. Jadi makanya manusia jangan sok kuat gitu ya Bang, sombong-sombong seperti apa gitu. Iya. Jadi kita mengambil sebuah hikmah daripada corona ini. Apa yang kita ambil ya, kita merefresh, mengembalikan, berpikir kekuasaannya, berpikir kebesarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dalam dunia usaha juga semua terpuruk gitu. Iya, betul. Terkena dampaknya termasuk kami juga gitu. Saya kira itu Mas. Media juga begitu besar nggak Kang dampaknya? Kalau media sebenarnya kalau saya lihat sebelum corona juga sudah berdampak gitu. Dampak kenapa itu Kang? Jadi memang kalau saya lihat kebetulan saya juga mengamati dan ikut mencermati bagaimana media itu sangat terdampak dalam hari ini, perubahan secara drastis kebiasaan masyarakat untuk membaca atau menilai media gitu. Tapi untuk yang di lokal ini ya alhamdulillah masih tetap bertahan dan kuat, settle gitu. Saya kira itu yang menjadi kekuatan di lokal, media lokal gitu. Nah Sobat Tamas ya, kali ini sebenarnya kita akan mengupas tentang perjuangan mentor saya ini, Kang Eki Bakhtiar, tentang bagaimana menjadi wirausahawan muda. Nah bagi teman-teman, Sobat Tamasya Diskusi, sama-sama kita simak dengan baik-baik ya, bagaimana perjalanan hidup beliau yang begitu inspiratif itu untuk kita sama-sama pelajari. Nah Akang ini kan dulu terkenal banget sebagai aktivis muda gitu kan, yang turun ke jalan, kemudian melontarkan kritik terhadap pemerintah ataupun kritik sosial. Nah setelah masa-masa mahasiswa itu selesai, kemudian beraktivis selesai, akhirnya terjun ke dunia usaha gitu. Yeah. Ini saya banget sebenarnya kan sekarang, makanya perlu saya belajar banget ya sama Kang Eki terkait bagaimana sih transisi dari aktivis menjadi pengusaha gitu. Ya sebenarnya inilah proses kehidupan ya. Dari saya dulu sebagai sekjen BEM, terus kemudian di organisasi ekstra kampus di HMI juga. Nah kemudian selesai dari situ saya menjadi
yang dulunya mengkritik pemerintah, saya menjadi pemerintah sempat. Wah, Saya sempat menjadi PNS. iya, iya. Dan itu saya belajar banyak lah. Kenapa sih banyak orang mengkritik pemerintah? Yang saya rasakan ya memang ketika saya menjadi bagian daripada pemerintah, ada hal juga yang saya pelajari gitu. Ini proses kehidupan lah. Nah, hari ini saya sudah resign dari PNS, kemudian menggeluti usaha gitu. Iya, betul. Memang usaha saya tidak jauh dari keilmuan saya. Usaha saya yang pertama adalah konsultan transportasi. Konsultan transportasi. Nah, ini yang saya bangun memang saya impikan dari dulu gitu. Iya. Tujuan saya memang ke depan itu punya juga saya tujuan cita-cita gimana caranya saya menciptakan sebuah sistem yang ini bermanfaat, sistem transportasi yang bermanfaat untuk masyarakat semua. Inti daripada kita hidup kan bagaimana kita bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Itulah perjalanan saya kira-kira begitu. Karena saya pernah ditanya juga nih sama Kang Eki, Wan, lu cita-citanya apa? Saya tiba-tiba di situ kaget, Kak. Tiba-tiba ngeblank pas ditanya seperti itu sama. Aduh, cita-cita apa saya ini? Ya, masih punya hal yang begitu ambigu gitu di kehidupan saya juga gitu. Ya memang saya sih menyarankan kepada teman-teman muda. Kenapa saya bertanya seperti itu kepada Mas Ridwan, karena memang kalau kita hidup itu harus punya sebuah tujuan. Betul. Nah, saya ini sekarang lagi berproses mencapai sebuah tujuan itu. Cita-cita saya apa ya tadi? Saya bagaimana caranya saya menciptakan sebuah sistem transportasi yang bermanfaat untuk semua. Level itu yang memang menjadi sebuah cita-cita saya. Nah, bagi teman-teman muda juga harusnya sudah membayangkan dan mempertanyakan diri sendiri. Apa sih cita-cita saya dan bagaimana sih saya itu sebagai evaluasi diri lah untuk mencapai sebuah hidup yang berkualitas, intinya itu. Jangan sampai kita berjalan hidup seperti air mengalir, tapi peribahasa itu adalah peribahasa kita sedang ikhtiar sebenarnya. Air mengalir itu peribahasa bukan kita lepas begitu saja, bukan, tapi ketika kita sedang menjadi bertujuan mencapai sebuah cita-cita, mengalir saja itu. Nah ini, tapi cita-citanya sudah ada, itu yang harus ada di teman-teman muda. Betul. Karena apalagi kayaknya nih dengan masa pandemi ini ya Kang ya, banyak di rumah gitu, nggak banyak aktivitas publik yang bisa dilakukan gitu sama teman-teman milenial, jadi ngambang lagi gitu kan untuk menggapai cita-cita itu. Nah, gimana sih Kang membuat strategi hidup gitu ya, kiat-kiat dari Kang Eki untuk kaula muda ini? Ya kalau untuk teman-teman muda tuh ada bahasa silaturahmi itu memperpanjang rezeki. Itu yang jangan pernah dilepaskan oleh teman-teman muda. Kemanapun kita berjalan, niatkan ibadah kepada Allah. Salah satunya silaturahmi. Silaturahmi itu saya kira membuka sebuah cakrawala berpikir kita, dan itulah usaha kita, ikhtiar kita kepada Allah untuk mencapai sebuah cita-cita kita. Kalaupun kita di rumah, kita bisa pakai by phone sekarang, atau pakai digital lainnya yang bisa mengkomunikasikan kita atau bisa mematchkan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita miliki kepada teman-teman, share gitu. Nah, apalagi hari ini dipermudah dengan digital. Betul. Nah, corona ini salah satu pendorong semuanya berdigitalisasi gitu. Betul. Saya kira begitu Mas Ridwan. Iya. Jadi jangan pernah takut akan kehidupan ke depan. Saya yakin Allah itu sudah mentakdirkan rezeki kita. Apa bedanya pengusaha dengan pekerja?
Apa bedanya pengusaha dengan pekerja? Nah, ini menurut saya, kalau pengusaha itu setiap hari harapannya sudah berharap sama Allah, mudah-mudahan rezeki hari ini ada gitu. Ada. Tapi kalau pekerja ada kemungkinan, Iya. ada kemungkinan dalam tanda kutip yang menjadi tujuan, yang menjadi gantungan adalah bulan depan gajian. Nah, saya pernah menukil ya Kang ya, ngambil salah satu kalimat Akang sendiri waktu dulu saya pernah ngobrol sama Akang tentang wirausaha. Di dunia usaha atau bisnis yang pasti adalah ketidakpastian. Ya, Lah, itu menurut Akang tuh seperti apa sih kalimat itu yang diucapkan sama Akang? jadi yang pasti adalah ketidakpastian itu di bisnis itu kita nggak tahu. Ketika hari ini kita untung, belum tentu besok untung. Nah. Makanya itu tadi saya katakan, apa pembeda antara pengusaha dengan pekerja? Salah satunya itu, kalau pengusaha itu kalau kita tidak bergantung kepada Allah, Iya. kemudian hari ini memang dapat untung, tapi besok belum tentu Allah. Bahkan bisa rugi gitu. Bahkan bisa rugi dan habis. Nah itu yang pasti belum tentu yang pasti adalah ketidakpastian. Ketidakpastian gitu. Nah itulah di pengusaha. Saya melihat bahwasanya ketika jadi kita sebagai pengusaha ya wajib dekat dengan Allah. Iya. Karena itu gantungannya. Iya. Nggak ada lagi. Kalau nggak deket sama Allah, mungkin kita bisa gila mendadak gitu. Kalau misalkan ngedapetin kerugian. Ya itu ya, saya kira itu yang menjadi sebuah pegangan bagi pengusaha. Allah sudah mengatur dan bagaimana usaha kita itu pun ada aturan-aturan yang kita harus pegang gitu. Nah, pernah belum Kang mengalami pengalaman pahit gitu yang seperti itu gitu? Oh ya pernah. Rugi besar gitu. Pernah. Kalau di usaha itu kita sudah mengalami kerugian besar yang memang menjadi sebuah titik balik lah. Rugi itu bukan menjadi sebuah kehilangan, tapi rugi itu adalah sebuah pengalaman baru sebenarnya. Rugi adalah sebuah pengalaman baru. Rugi itu adalah pengalaman baru bagi kita untuk kita menjadi yang lebih kuat itu saja, dan lebih rapih, mungkin lebih termanage dengan baik. Nah itulah di dunia usaha seperti itu. Karena banyak banget yang teman-teman yang baru mulai usaha gitu kan, baru ngedapetin masalah kerugian, udahlah saya malas gitu. Nah, jadi pengusaha. Ya itulah tantangannya sebagai pengusaha, kita tidak bisa berhenti pada satu titik ketika kita rugi terus kemudian kita selesai. Nah saya ini sebagai ketua HIPMI juga di Kabupaten Cirebon menginginkan teman-teman muda di Kabupaten Cirebon tuh menjadi entrepreneur. Kita tidak mengandalkan atau memikirkan bagaimana saya kerja, tapi gimana caranya teman-teman tuh usaha. Saya kira peluangnya masih sangat besar di Kabupaten Cirebon, potensinya juga masih sangat besar di Kabupaten Cirebon. Itu yang menjadi sebuah campaign saya kepada teman-teman muda di Kabupaten Cirebon. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi buat kita semua. Amin. Bagaimana caranya memulai usaha, ya mari kita diskusikan. Saya juga tidak merasa expert, saya masih di bawah sekali, masih sama-sama belajar lah bagaimana menyelami bisnis yang baik. Dan memang kalau saya bilang saya mau hidup berkah di dunia dan di akhirat itu. Nah, lihat dengan kondisi Cirebon saat ini gitu. Pandangan Kang Eki selaku ketua HIPMI Kabupaten Cirebon bagaimana sih? Apakah ada ramuan khusus gitu untuk memantik seorang menjadi pengusaha dan memulai wirausaha gitu? Ya, kalau saya lihat potensi Kabupaten Cirebon itu sangat luas, dari barat sampai timur itu luar biasa kekayaannya.
di pertanian, di apa namanya, di properti maupun di yang lain. Kabupaten Cirebon ada semua lah, punya semua, punya laut dan punya gunung. Punya laut dan punya gunung. Nah, punya bukit juga. Nah, ini menjadi sebuah potensi buat anak-anak muda. Bagaimana caranya anak-anak muda yang sekarang terjun langsung untuk berwirausaha. Pengalaman itu adalah harga yang harta yang mahal ketika kita menjadi pengusaha. Kalau kita tidak berpengalaman, itu yang kita anggap masih levelannya masih di bawah. Makanya ketika gagal itu ya itu satu level kita mendapatkan level itu gitu loh. Betul. Kemudian bagaimana caranya kita mengupgrade level itu. Banyak hal yang bisa kita usahakan, banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam wirausaha. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat potensi yang ada di Kabupaten Cirebon untuk terutama anak muda ya gitu. Kepada siapa lagi bangsa ini berharap kalau bukan sama anak muda kan gitu. Salah satunya anak muda Kabupaten Cirebon. Saya kira itu Mas. Nah, perlu diketahui Sobat Tamasya, Kang Eki ini usianya masih 30-an ya Kang? Iya, tapi ya 30-an lebih sedikit lah gitu. Tapi luar biasa pengalaman hidupnya dan pengalaman di wirausahanya. Kemudian Kang, ini kan sudah mulai dengar-dengar ada kabar gitu, HIPMI akan ada mubes katanya, apa musda ya? Muscab. Itu kapan Kang waktunya? Saya sih meminta secepatnya, karena memang kalau secara organisasi kita menunggu Jawa Barat pelantikan dulu. Selesai pelantikan baru kita bisa muscab. Kemarin baru musda di Karawang dan menjadi sebuah berita yang fantastis tentang COVID ini ya. Salah satunya kita adalah klaster Karawang gitu. Nah, saya menginginkan generasi selanjutnya yang organisasi HIPMI ini minimal memperkuat anggota saja dulu, upscaling di dalam bisnisnya masing-masing. Gimana caranya organisasi HIPMI itu bermanfaat buat anggota dulu, minimal anggota, terus kemudian setelah anggota baru kita mengajak teman-teman muda lainnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu yang menjadi sebuah harapan saya. HIPMI ini minimal sekali menjadi sebuah inspiratif buat teman-teman muda untuk oh iya, orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, saya yakinkan dan kita terbuka buat semua teman-teman muda di Kabupaten Cirebon. Siapapun itu yang mau bergabung, kita ajak bergabung. Yang pasti minimal punya usaha gitu. Dan ada hal yang menarik menurut saya tentang HIPMI ini. HIPMI ini kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Apa himpunan pemimpin muda Indonesia sih? Gitu, soalnya banyak kadernya gitu ya yang jadi pemimpin gitu. Kalau kita lihat Pak Jokowi juga salah satu kader HIPMI juga. Iya. Kemudian menteri-menteri sekarang banyak diisi oleh teman-teman dari senior-senior HIPMI. Nah, ini saya kira pengusaha itu memang banyak juga tantangannya, Bang. Jadi gimana caranya upgrading di HIPMI itu ya luar biasa. Tempaannya juga luar biasa. Dan alhamdulillahnya HIPMI itu punya koneksi dan kekuatan yang kuat, seperti persaudaraan, lebih daripada saudara lah. Saling bantu-membantu dalam usahanya gitu. Terkoneksi. Ketika kita butuh apa bahan atau di mana tempatnya, kita telepon teman-teman HIPMI di daerah sana, ya alhamdulillah selalu disambut dengan baik dan difasilitasi. Nah, itulah kekuatan HIPMI sebenarnya. Persaudaraan yang sangat kuat. Jadi HIPMI itu terlahir sebagai organisasi seperti keluarga. Kekeluargaannya kuat, saling bantu ketika memang membutuhkan